Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Andrea Pramayuda, kelas SI 20B. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang set instruksi dan elemen-elemen pembangunnya. Dalam set instruksi terdapat kumpulan unik set instruksi yang dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu 1. Pengolahan data atau data processing. Pengolahan data meliputi operasi-operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika memiliki kemampuan komputasi untuk pengolahan data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi terhadap bit-bit word sebagai bit, bukan sebagai bilangan, sehingga instruksi ini memiliki kemampuan untuk pengolahan data lain. 2. Perpindahan data atau data movement. Perpindahan data berisi instruksi perpindahan data antar register maupun modul I/O. Untuk dapat diolah oleh CPU, maka diperlukan instruksi-instruksi yang bertugas memindahkan data operan yang diperlukan. 3. Penyimpanan data atau data storage. Penyimpanan data berisi instruksi-instruksi penyimpanan ke memori. Instruksi penyimpanan sangat penting dalam operasi komputasi, karena data tersebut akan digunakan untuk operasi berikutnya. Minimal untuk ditampilkan pada layar harus diadakan penyimpanan walaupun sementara. 4. Kontrol aliran program atau program flow control. Kontrol aliran program berisi instruksi pengontrolan operasi dan pencabangan. Instruksi ini berguna untuk pengontrolan status dan mengoperasikan pencabangan set ke instruksi lain. Elemen-elemen set instruksi. 1. Operation code. Menspesifikasikan operasi yang dilakukan. Kode operasi berbentuk kode biner. Dalam komputasi, sebuah operation code adalah bagian dari instruksi bahasa mesin yang menentukan operasi yang akan dilakukan. Selain itu, opcode itu sendiri, instruksi biasanya menentukan data mereka yang akan memproses berupa operan. Selain opcode digunakan dalam arsitektur set instruksi dari berbagai CPU yang merupakan perangkat keras. Mereka juga dapat digunakan di mesin komputasi abstrak sebagai bagian dari spesifikasi kode byte mereka. Spesifikasi dan format opcode diletakkan dalam arsitektur set instruksi dari prosesor tersebut, yang mungkin menjadi CPU umum atau unit pengolahan yang lebih khusus. Terlepas dari opcode itu sendiri, instruksi biasanya juga memiliki satu atau lebih penentu untuk operan, yaitu data yang operasi harus bertindak. Meskipun beberapa operasi mungkin memiliki operan implisit atau tidak sama sekali, ada instruksi set dengan bidang hampir seragam untuk opcode dan operan spesifier, serta yang lain dengan lebih rumit struktur variabel panjang. Tergantung pada arsitektur, operan dapat mendaftar nilai-nilai dalam stack, nilai-nilai memori lain, I/O port, dan lain-lain ditentukan dan diakses menggunakan metode pengamatan kurang lebih kompleks. Jenis-jenis operasi termasuk aritmatika, menyalin data, operasi logis, dan kontrol program, serta instruksi khusus seperti CPU, ID, dan lain-lain. 2. Search operan reference. Operasi dapat berasal dari lebih satu sumber. Operan adalah input instruksi. Sumber dan hasil operan dapat berada dari salah satu dari ketiga. Yang pertama,
memori utama atau memori virtual dengan referensi alamat berikutnya. Maka alamat memori utama atau virtual harus diketahui. 2. Register CPU, instruksi harus diberi nomor register yang dimaksud. 3. Perangkat I/O, instruksi yang harus menspesifikasikan modul I/O yang diperlukan oleh operasi. 3. Result operand reference, merupakan hasil atau keluaran operasi. Result operand reference merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Contoh set instruksi dalam Microsoft: print, quick print, print review. Yang keempat, instruction reference. Next instruction reference, elemen yang menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Next instruction reference memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Search dan result operan dapat berupa salah satu di antara berikut ini: main or virtual memory, CPU register, I/O device. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.